Selamat pagi, siang, dan sore untuk teman-teman dan pemirsa. Ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai cryptocurrency, yaitu cara investasi Bitcoin. Anggota kelompok kami terdiri dari Valentina Tribudi Darsono dengan NIM 19.1114.007 sebagai penyusun, Maria Karinsa dengan NIM 19.1114.012 sebagai anggota, saya sendiri Bernardus juga dengan NIM 19.2114.029 sebagai presenter, Gregorius Bagus Wijanarko dengan NIM 19.2114.033 sebagai anggota, dan Maria Stella Fernanda dengan NIM 19.2114.039 sebagai anggota. Nah, yang pertama itu kita berangkat dari pengertian cryptocurrency sendiri. Cryptocurrency itu merupakan mata uang digital yang digunakan dalam transaksi virtual melalui sebuah jaringan internet. Cryptocurrency ini bisa dikategorikan sebagai aset digital dan dirancang untuk media pertukaran yang memakai kriptografi untuk menjamin keamanan transaksi keuangan, untuk mengontrol proses buatan nilai tambahan, dan untuk memverifikasi transfer aset yang terjadi selama transaksi tersebut. Nah, Bitcoin ini merupakan salah satu produk yang berjenis cryptocurrency. Bitcoin sendiri muncul pertama kali pada tahun 2019 oleh seseorang yang memakai nama samaran Satoshi Nakamoto. Selanjutnya yaitu mengenai cara kerja Bitcoin. Bitcoin ini bekerja dengan menggunakan blockchain yang digunakan untuk menyimpan semua transaksi yang sudah terkonfirmasi, dan blockchain ini bekerja sebagai sebuah catatan transaksi publik untuk tempat Bitcoin itu sendiri berdiri. Kedua, ada wallet Bitcoin yang akan berfungsi sebagai penyimpanan data pribadi milik wallet tersebut. Data pribadi itu bisa terdiri dari nama pengguna, akun pemilik dari wallet Bitcoin itu sendiri, dan uang yang sudah dimasukkan dalam wallet Bitcoin itu. Kemudian ada active mining. Mining itu merupakan proses konfirmasi antrian transaksi dengan memasukkannya ke dalam blockchain. Hal itu untuk menegaskan sebuah kronologis yang terjadi dalam blockchain dan untuk melindungi netralitas jaringan saat terjadinya transaksi tersebut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai cara investasi Bitcoin. Cara pertama untuk investasi Bitcoin yaitu mendaftarkan ke exchange atau daftar exchange. Daftar exchange ini kita akan mendaftarkan akun yang akan kita buat untuk transaksi Bitcoin dalam platform yang memperdagangkan Bitcoin itu. Yang kedua yaitu pembelian Bitcoin. Setelah kita membuat akun dan kita dapat memverifikasi akun tersebut, kita dapat memilih metode pembayaran yang tepat untuk membeli Bitcoin yang kita inginkan itu. Nah, sebelum membeli Bitcoin itu kita harus memahami perdagangan Bitcoin itu sendiri. Dalam perdagangan Bitcoin itu kita harus memperhatikan harga Bitcoin itu tersendiri dan melakukan beberapa penerapan strategi yang tepat sehingga kita bisa membeli harga Bitcoin itu dengan harga yang pas, dan saat kita menginvestasikan cryptocurrency berupa Bitcoin itu ada perkembangan signifikan dari apa yang sudah kita beli itu. Dan langkah terakhir, ketika kita sudah menetapkan strategi yang tepat dan Bitcoin yang sudah kita investasikan itu berkembang dengan baik, kita bisa menjual Bitcoin itu sesuai dengan target harga yang kita canangkan di awal sebelum pembelian Bitcoin. Sehingga ketika kita sudah menjual Bitcoin itu, kita bisa mendapatkan keuntungan dari hasil investasi Bitcoin itu tersendiri. Selanjutnya ada sebuah kasus mengenai profesi mining Bitcoin. CEO Indodax yaitu Oscar Darmawan mengatakan bahwa terdapat aktivitas mining dalam transaksi Bitcoin. Aktivitas mining itu terjadi saat para miners bekerja dalam transaksi Bitcoin karena mereka bisa mendapatkan data pribadi dari investor Bitcoin yang harus ada verifikasi transaksi, dan itu mereka bisa masuk ke dalam situ karena mereka menjalankan server Bitcoin dan bisa mendapatkan cryptocurrency lainnya karena
mereka itu harus memverifikasi transaksi yang sudah terjadi oleh pengguna Bitcoin, pengguna akun untuk transaksi Bitcoin itu. Dan mereka itu mendapatkan cryptocurrency lainnya itu sebagai imbalan dari hasil kerja yang mereka lakukan itu. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kelebihan dari Bitcoin itu lebih aman karena dalam penggunaan Bitcoin ini tidak seperti uang konvensional yang pada umumnya yang bisa dipalsukan atau dimanipulasi. Karena Bitcoin ini dibekali oleh kriptografi yang bisa menjamin keamanan dari Bitcoin itu sendiri. Yang kedua, bisa digunakan sebagai mata uang global. Nah, ini dalam beberapa negara sendiri sudah menetapkan Bitcoin sebagai alat transaksi jual beli. Dan ini tidak menutup kemungkinan bahwa Bitcoin ini di masa depan bisa dijadikan sebagai mata uang global tersendiri. Yang keempat, bisa menahan laju inflasi. Nah, layaknya emas, Bitcoin ini dianggap bisa berperan untuk menahan laju dari inflasi yang berlebihan. Keempat, tuh bisa dijadikan sebagai tabungan. Nah, tidak dipungkiri bahwa Bitcoin ini sedang marak untuk diperjualbelikan karena nilainya yang jika diinvestasikan itu akan menghasilkan keuntungan yang baik untuk para investor itu sendiri. Terus ada memiliki tren pertumbuhan yang positif seperti yang sudah saya sampaikan di tabungan itu tadi, bahwa Bitcoin itu di belakangan ini memiliki tren pertumbuhan yang terus menanjak dan positif hingga nilainya ratusan dolar bahkan ratusan juta rupiah itu. Yang keempat, adanya teknologi blockchain yang bisa memberi keamanan lebih juga selain karena ada kriptografi yang mendukung aktivitas yang transaksi Bitcoin, ada juga blockchain yang bisa menjadi sebuah keamanan lebih lagi untuk transaksi Bitcoin. Nah, kelemahannya sendiri tidak stabil karena harga Bitcoin ini dipengaruhi banyak faktor dan cenderung naik turun harganya sehingga orang-orang yang ingin berinvestasi di cryptocurrency terutama Bitcoin ini harus memikirkan banyak pertimbangan sebelum membeli Bitcoin ini. Kemudian yang kedua ada risiko hilang yang tinggi. Nah, itu karena adanya beberapa akun investasi bodong yang membuat para investor tergiur untuk membeli Bitcoin dan hasil uang yang sudah diinvestasikan dalam itu bisa jadi dibawa kabur oleh broker yang mengurusin transaksi Bitcoin yang sudah dilakukan oleh investor itu. Yang ketiga ada sebagai alat pencucian uang dan ada yang terakhir adalah pelanggaran privasi pengguna. Ini terkait dengan profesi mining tadi yang bisa masuk ke dalam data pribadi para investor dan itu bisa melanggar privasi pengguna itu sendiri. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di forum